Aku anak sekolah minggu gereja Masih Injil di Minahasa, mengasihi Tuhan Yesus, orang tua dan sesama. Aku anak sekolah minggu gereja Masehi Injil di Minahasa, selalu jujur penuh semangat setiap beribadah, agar imanku makin bertumbuh, rajin berdoa, rajin baca firman, sehat dan kuat, yang gembira. Aku anak sekolah minggu gemip. Shalom adik-adik, Damai di hati, apa kabar semua hari ini? dahsyat luar biasa. Yes, yes, yes. Puji Tuhan, saya diberkati, kamu diberkati. Adik-adik yang dikasih Tuhan, kita bersyukur kalau hari ini kita boleh berjumpa lagi dalam ibadah Gereja Anak Gemim Yarden Singkil Kampung Islam, Minggu tanggal 16 Agustus tahun 2020. Enci percaya kita semua sudah diberkati oleh Tuhan, baik berkat kesehatan, kekuatan, sukacita dan damai sejahtera menjadi bagian kita saat ini. Semua katakan amin. Amin. Ya, kita bersyukur kepada Tuhan untuk semua yang sudah Tuhan beri dalam hidup kita. Dan pagi hari ini kembali lagi kita akan masuk dalam pelayanan ibadah. Kita mau memuji Tuhan, memuliakan Tuhan dalam puji-pujian hari ini, harinya Tuhan. Enti undang semua berdiri, kita memuji Tuhan bersama-sama. Bersukaria, hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Ya, kita akan nyanyikan lagu ini dalam nama-nama hari. Hari Senin, hari Selasa, harinya Tuhan, harinya Tuhan. Hari Rabu, hari Kamis, harinya Tuhan, harinya Tuhan. Hari Jumat, harinya Tuhan. Hari Sabtu, harinya Tuhan. Hari Minggu, semua harinya Tuhan. Ya, adik-adik sekolah minggu yang dikasih Tuhan, di zaman sekarang ini yang disebut dengan orang bilang zaman now, kita sebagai anak-anak Tuhan masih tetap bersyukur karena kita memiliki Allah yang tetap menyertai kita. Dengan iman yang ada pada kita, kita boleh berkata kita anak-anak Tuhan yang tetap mengandalkan Tuhan dalam hidup kita. Oleh sebab itu kita mau puji Tuhan bersama-sama. Aku anak Tuhan zaman sekarang. Aku anak Tuhan zaman sekarang, tak mau serupa dengan dunia. Aku anak Tuhan zaman sekarang, hidupku jadi miliknya. Asik, asik, tanganku, kakiku memuji Tuhan. Mulutku, hatiku bernyanyi bagi Dia, bagi Dia.
Adik-adik sekolah minggu yang dikasih Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kekal di sorga, saat ini kami ada lagi menghadap hadirat-Mu yang kudus. Kami mau memuji, memuliakan nama-Mu dalam persekutuan ibadah Gereja Anak Gemim Yarden Singkil Kampung Islam. Kami menyerahkan persekutuan ibadah kami saat ini, kiranya hanya boleh jadi di dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Ya, adik-adik sekolah minggu yang dikasih Tuhan, masih tetap berdiri. Kita akan memuji Tuhan lagi dengan pujian Bila Kau Senang Hatiku Bahagia. Bila kau senang hatiku bahagia, bagaimana cara mengatakannya? Tuhan berikan itu kepadaku. Mari lakukanlah dengan tangan, dengan kaki, dengan badan, dan teriakan ha ha. Pertama dengan tangan, gerakan ke atas, gerakan ke bawah, ke kanan dan ke kiri. Bila kau senang hatiku bahagia, bagaimana cara mengatakannya? Tuhan berikan itu kepadaku. Mari lakukanlah dengan tangan, dengan kaki, dengan badan, dan teriakan ha ha. Kedua dengan kaki, gerakan ke depan, gerakan ke belakang, ke kanan dan ke kiri. Bila kau senang hatiku bahagia, bagaimana cara mengatakannya? Tuhan berikan itu kepadaku. Mari lakukanlah dengan tangan, dengan kaki, dengan badan, dan teriakan ha ha. Ketiga dengan badan, pegang pundak teman, gerakan ke kanan dan ke kiri. Bila kau senang hatiku bahagia, bagaimana cara mengatakannya? Tuhan berikan itu kepadaku. Mari lakukanlah dengan tangan, dengan kaki, dengan badan, dan teriakan ha ha. Dan teriakan Ha ha. sekali lagi. Ha ha. Ya. Oke, adik-adik sekolah minggu yang dikasih Tuhan, kita bersyukur karena hidup kita sudah ditebus lewat darah Tuhan Yesus. Tuhan yang sudah rela mati di kayu salib demi untuk menebus dosa kita semua. Apa yang akan kita balas kepada Tuhan, yaitu selain mempersembahkan kehidupan kita untuk menjadi kemuliaan di hadapan Tuhan. Kita akan angkat sebuah pujian, sebab kamu telah dibeli. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu, goyangkanlah badanmu, ikuti iramanya, ajak satu temanmu, melompatlah, muliakan nama Tuhan. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu, goyangkanlah badanmu, ikuti iramanya, ajak satu temanmu, menarilah, muliakan nama Tuhan. Sebab kamu telah dibeli. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu, goyangkanlah badanmu,
sekarang waktunya kita akan datang kepada Tuhan, kita akan mengaku dosa kita kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Yesus sahabat kami yang baik, saat ini kami anak-anak-Mu datang kepadamu. Kami patut bersyukur dan berterima kasih karena Tuhan Yesus mau menjadi sahabat kami. Pagi hari ini kami datang kepadamu Bapa. Kami mengaku sebagai anak-anak-Mu Tuhan, selalu kami tidak dengar-dengaran kepada orang tua kami. Kami seringkali melawan perintah mama dan papa kami. Bahkan kami selalu dalam kehidupan kami tidak melakukan apa yang menjadi perintah Tuhan. Menyakiti orang tua kami, teman-teman kami, bahkan juga adik dan kakak kami, terlebih lagi kami menyakiti hati Tuhan. Saat ini kami datang kepadamu, kami mohon ampunilah Tuhan atas semua salah dan dosa-dosa yang sudah kami perbuat melawan kehendak-Mu. Dan biarlah kiranya Tuhan Yesus, Engkau yang akan menjamah hati kami, menjadikan kami anak-anak-Mu yang selalu mau hidup dengar-dengaran kepada Tuhan, mau hidup takut akan Tuhan, sehingga kami layak disebut sebagai anak-anak-Mu. Inilah doa pengakuan dosa kami dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa. Amin. Ya, adik-adik sekolah minggu yang dikasih Tuhan, masih belum duduk. Torang mau persiapkan diri untuk pelayanan firman, nanti mau duduk sewaktu mau membaca Alkitab. Karena torang mau menyanyi dulu satu lagu, Ku Buka Alkitab. Ku buka Alkitab, lalu ku baca. Srek, 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 srek. Ku buka Alkitab, lalu ku baca. Srek, 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 srek. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di hidupku, ada di langkahku, dan selalu bertumbuh sinari jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Ya, tepuk tangan dulu semua untuk kemuliaan. Kemudian semua dipersilakan duduk yang tenang, karena saat ini kita akan masuk dalam pelayanan firman yang akan dituntun oleh Penatua Warni Dalending SPD. Adik-adik sekolah minggu, guru-guru sekolah minggu, bahkan orang tua yang ada di rumah, saat ini kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita siapkan pembacaan kita saat ini, terdapat di dalam kitab Daniel pasal 1 ayat 6 hingga ayatnya yang ke-17. Kitab Daniel pasal 1 ayat 6 hingga ayatnya yang ke-17. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita siapkan hati kita berdoa. Tuhan Yesus, saat ini kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Diberkatilah kami semua sebagai anak-anak sekolah minggu, guru-guru sekolah minggu maupun orang tua. Ketika kami membaca dan mendengar firman Tuhan, biarlah Roh Kudus-Mu ada dalam hati dan pikiran kami semua, sehingga kami boleh mengerti, memahami, bahkan kami siap menjadi pelaku-pelaku firman yang setia di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Ini doa kami Tuhan, kami siap mendengarkan firman-Mu. Amin. Kitab Daniel pasal 1 ayat 6 hingga ayatnya yang ke-17. Pembacaan ini akan kita baca secara bersama-sama. Kita mulai. Di antara mereka itu
ada juga beberapa orang Yehuda, yakni Daniel, Hananya, Misael, dan Azaria. Pemimpin pegawai istana itu memberi nama lain kepada mereka. Daniel dinamainya Belsazar, Hananya dinamainya Sadrak, Misael dinamainya Mesak, dan Azaria dinamainya Abednego. Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja dan dengan anggur yang biasa diminum raja. Dimintanyalah kepada pemimpin pegawai istana itu supaya ia tak usah menajiskan dirinya. Maka Allah mengaruniakan kepada Daniel kasih dan sayang dari pemimpin pegawai istana itu. Tetapi berkatalah pemimpin pegawai istana itu kepada Daniel, "Aku takut kalau Tuanku Raja yang telah menetapkan makanan dan minumanmu berpendapat bahwa kamu kelihatan kurang sehat daripada orang-orang muda lain yang sebaya dengan kamu, sehingga karena kamu aku dianggap bersalah oleh raja." Kemudian berkatalah Daniel kepada pencenang yang telah diangkat oleh pemimpin pegawai istana untuk mengawasi Daniel, Hananya, Misael, dan Azaria, "Adakanlah percobaan dengan hamba-hambamu ini selama 10 hari, dan biarlah kami diberi sayur untuk makanan dan air untuk diminum. Sesudah itu bandingkanlah perawakan kami dengan perawakan orang-orang muda yang makan dari santapan raja. Kemudian perlakukanlah hamba-hambamu ini sesuai dengan pendapatmu." Didengarkannyalah permintaan mereka itu. Lalu diadakanlah percobaan dengan mereka selama 10 hari. Setelah lewat 10 hari, ternyata perawakan mereka lebih baik dan mereka kelihatan lebih gemuk daripada semua orang muda yang telah makan dari santapan raja. Kemudian penjenang itu selalu mengambil makanan mereka dan anggur yang harus mereka minum, lalu memberikan sayur kepada mereka. Kepada keempat orang muda itu Allah memberikan pengetahuan dan kepandaian tentang berbagai-bagai tulisan dan hikmat, sedang Daniel juga mempunyai pengertian tentang berbagai-bagai penglihatan dan mimpi. Sampai demikian jauh pembacaan firman Tuhan, dan saat ini kita akan menyaksikan cerita lewat video. Selamat menyaksikan. Di antara mereka itu, ada juga beberapa orang Yehuda, yakni Daniel, Hananya, Misael, dan Azaria. Pemimpin pegawai istana itu memberi nama lain kepada mereka. Daniel dinamainya Belsazar, Hananya dinamainya Sadrak, Misael dinamainya Mesak, dan Azaria dinamainya Abednego. Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja dan dengan anggur yang biasa diminum raja. Dimintanyalah kepada pemimpin pegawai istana itu supaya ia tak usah menajiskan dirinya. Maka Allah mengaruniakan kepada Daniel kasih dan sayang dari pemimpin pegawai istana itu. Tetapi berkatalah pemimpin pegawai istana itu kepada Daniel, "Aku takut kalau Tuanku Raja yang telah menetapkan makanan dan minumanmu berpendapat bahwa kamu kelihatan kurang sehat daripada orang-orang muda lain yang sebaya dengan kamu, sehingga karena kamu aku dianggap bersalah oleh raja.
Kemudian berkatalah Daniel kepada penjenang yang telah diangkat oleh pemimpin pegawai istana untuk mengawasi Daniel, Hananya, Misael, dan Azaria. Adakanlah percobaan dengan hamba-hambamu ini selama 10 hari, dan biarlah kami diberikan sayur untuk dimakan dan air untuk diminum. Sesudah itu, bandingkanlah perawakan kami dengan perawakan orang-orang muda yang makan dari santapan raja. Kemudian, perlakukanlah hamba-hambamu ini sesuai dengan pendapatmu. Didengarkannyalah permintaan mereka itu, lalu diadakanlah percobaan dengan mereka selama 10 hari. Setelah lewat 10 hari, ternyata perawakan mereka lebih baik, dan mereka kelihatan lebih gemuk daripada semua orang muda yang telah makan dari santapan raja. Kemudian penjenang itu selalu mengambil makanan mereka dan anggur yang harus mereka minum, lalu memberikan sayur kepada mereka. Kepada keempat orang muda itu, Allah memberikan pengetahuan dan kepandaian tentang berbagai-bagai tulisan dan hikmat. Sedang Daniel juga mempunyai pengertian tentang berbagai-bagai penglihatan dan mimpi. Adik-adik yang diberkati Tuhan, Encik mau sapa dulu semua. Shalom, damai di hati. Iya, puji Tuhan, tidak terasa orang sudah ada di minggu ketiga bulan Agustus. Tuhan Yesus begitu baik kepada kita semua, sehingga setiap waktu penyertaan dan kasih serta anugerahnya selalu dinyatakan dalam kehidupan kita semua. Nah, adik-adik yang diberkati Tuhan, selama bulan Agustus oleh Komisi Pelayanan Anak Sinode Gemim, kita ada di satu tema yang menjadi torang pe materi, yaitu tentang sahabat. Nah, 2 minggu lalu Encik bercerita tentang sahabat Daud dan Yonatan. Minggu lalu bercerita tentang sahabat dari Ayub, dan minggu ini kita bercerita tentang 4 orang sahabat, yaitu Sadrak, Belsasar, Sadrak, Mesak, dan Abednego. Nah, itu adalah nama mereka ketika mereka sudah tinggal di Babel, dan nama itu adalah pemberian dari pemimpin pegawai istana. Nah, adik-adik, waktu itu kalau orang baca di pasalnya yang pertama ayat 1, pada tahun yang ketiga pemerintahan Yoyakim Raja Yehuda, datanglah Nebukadnezar Raja Babel ke Yerusalem lalu mengepung kota itu. Apa yang terjadi, adik-adik? Israel ada di bawah kekuasaan dari Babel. Nah, Israel ada di bawah kekuasaan dari Babel, dan semua barang-barang mereka dibawa ke istana
Babel, kalau orang boleh baca DP cerita. Nah, waktu itu adik-adik, orang-orang Israel ada di bawah kekuasaan Raja Babel, yaitu Nebukadnezar. Mereka disuruh bekerja paksa. Mereka dipekerjakan tanpa dibayar atau tanpa diupah. Nah adik-adik, singkat cerita, Raja bertitah kepada Aspenas, yaitu kepala istananya, untuk membawa beberapa orang Israel yang berasal dari keturunan raja dan dari kaum bangsawan. Nah, dari orang Israel ada 4 orang yang dipilih, yaitu Daniel, Misael, Hananya, dan Abednego, yang tadi torang bilang DP nama sesuai dengan yang diubah oleh kepala pegawai istana, yaitu Belsasar, Sadrak, Mesak, dan Abednego. Nah adik-adik, karena orang-orang Israel adalah orang-orang yang percaya kepada Allah, dorang bukan cuma percaya adik-adik, tapi dorang juga melakukan apa yang Tuhan kehendaki dan tidak melakukan apa yang Tuhan larang. Termasuk kalau Daniel torang baca di ayatnya yang ke-8, dia berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja dan minuman anggur. Nah, dia nih mau makan adik-adik karena dia tahu itu Tuhan marah. Dia nih mau bekeng. Nah, apa yang terjadi dengan ketiga sahabat Daniel? Apakah mereka lebih takut raja atau dorang lebih takut Tuhan? Nah, ternyata ketiga sahabatnya mengikuti apa yang dilakukan oleh Daniel. Sadrak, Mesak, dan Abednego iko. Dorang yang tidak makan santapan raja, karena itu salah di mata Tuhan. Nah adik-adik, ada beberapa hal yang boleh kita pelajari dari cerita ini. Yang pertama, bagaimana Sadrak, Mesak, dan Abednego menjadi sahabat yang setia, sahabat yang sepenanggungan. Kalau Daniel cuma makan sayur dan minum air, torang lagi bukan karena dorang cuma sayang pada Daniel, tapi dorang mau membuktikan bahwa dorang betul-betul dengar-dengaran pak Tuhan Allah. Dorang mau memberikan apa yang Tuhan suka dan tidak mau melakukan apa yang Tuhan larang, termasuk hal tentang makanan. Nah, yang kedua yang orang boleh pelajari di pembacaan di saat ini adalah di mana kasih dan sayang itu hanya Tuhan yang boleh kasih. Bayangkan adik-adik, di ayatnya yang ke-9 berkata, maka Allah mengaruniakan kepada Daniel kasih dan sayang dari pemimpin pegawai istana. Padahal dorang orang Babel, dorang memperkerjakan orang Israel secara paksa. Tapi Tuhan, dia bisa mengubah karakter dan sifat seseorang. Dia memberikan ini kepala pegawai istana kasih dan sayang, terutama kepada Daniel. Karena Tuhan lihat Daniel dengar-dengaran, maka Tuhan pun mempertemukan dia dengan seseorang yang walaupun dia orang asing, tetapi kasih dan sayang sungguh luar biasa kepada Daniel. Nah, yang ketiga adik-adik, yang boleh kita pelajari dari pembacaan di saat ini adalah di ayatnya yang ke-17, kepada keempat orang muda itu Allah memberikan pengetahuan kepandaian tentang berbagai-bagai tulisan dan hikmat, sedang Daniel juga mempunyai pengertian tentang berbagai-bagai penglihatan dan mimpi. Nah bayangkan, cuma makan sayur dengan minum air adik-adik, dorang ampa dapat dia lebih sehat dibandingkan dengan orang-orang muda lain yang makan dari santapan raja.
Dorang empat dapat lihat lebih gemuk. Bahkan dorang empat memiliki pengetahuan yang lebih daripada orang-orang muda yang makan dari santapan raja. Nah, dari sini kita belajar bahwa pengetahuan, hikmat itu berasal dari Allah. Jadi saat ini torang ada di new normal, rata-rata semua belajar dari rumah, belum di sekolah. Encik mau menyampaikan pesan firman Tuhan sesuai dengan yang torang baca bersama tadi. Yang pertama, mari torang mau menjadi sahabat yang senasib sepenanggungan, yang menjadi sahabat yang sepenanggungan. Ketika torang ada sahabat, torang pe sahabat sedang ada dalam situasi yang sulit, mari torang bantu, termasuk mau belajar bersama. Kalau tapi temannya tidak ada kuota, kita ada, mengapa tidak kita bantu teman? Dorang bilang jangan cuma suka temang pe senang, sedang temang pe susah mau lari akang. Tidak boleh. Sebagai anak Tuhan, ketika kita setia kepada sahabat kita, maka Tuhan Yesus pasti akan setia kepada kita. Tentunya setia dalam hal-hal yang positif, Kang. Ada lagi anak-anak yang setia kepada hal-hal negatif. Contoh, Mama suruh tidur siang, tamang pagi, mari jo orang mau pergi bermain. So ndak dengar tuh Mama bilang, oh kita setia pak kita pe temang manjo, cus, langsung pergi langsung hilang. Itu komang salah. Jadi setia pada hal-hal yang positif. Yang kedua, jangan pernah katakan bahwa kita tidak mampu. Jangan pernah katakan bahwa torang belajar di rumah, torang mau bodoh. Jangan. Sebab hikmat pengetahuan itu berasal dari Allah. Tuhan bilang mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, dan ketoklah maka pintu akan dibukakan. Ketika orang mendahului belajar dengan doa, kita berusaha, maka usaha itu tidaklah sia-sia, melainkan mendapatkan hasil yang lebih baik. Untuk itu adik-adik tetaplah menjadi sahabat-sahabat yang baik. Bukan cuma di tengah lingkungan bermain, tetapi dimanapun kita berada, orang harus tetap meneladankan apa yang orang sahabat setia teladankan kepada orang, yaitu Tuhan Yesus. Terus memancarkan kasih dimanapun kita berada, di sekolah, di rumah, di tempat bermain, dimanapun. Ketika orang percaya bahwa orang sahabat Tuhan Yesus selalu mengasihi orang, maka orang pun harus mengasihi sesama dengan tidak melihat latar belakang kehidupan. Tuhan Yesus memberkati dan mengasihi kita semua. Damai di hati. Amin. Ya, adik-adik sekolah minggu yang dikasih Tuhan, tadi kita sudah mendengarkan bahkan menyaksikan tayangan video tentang kebenaran firman Tuhan yang sudah disampaikan oleh Encik Pena, yaitu cerita tentang Sadrak, Mesak, dan Abednego bersama dengan Daniel. Mereka adalah sahabat-sahabat yang memiliki keyakinan yang teguh, tetap percaya kepada Tuhan. Semoga dengan kebenaran firman Tuhan kali ini juga membuat adik-adik tetap memiliki iman yang teguh sekalipun sampai saat ini kita masih ada dalam masa-masa sulit, yaitu dengan adanya pandemi COVID-19 atau Corona. Kita bersyukur kepada Tuhan
kalau Tuhan masih tetap menjaga dan melindungi kita. Oke, adik-adik sekolah minggu yang dikasihi Tuhan, sebagai tanda ungkapan syukur kita kali ini kepada Tuhan, kita pun akan memberikan persembahan. Sementara persembahan diberikan, kita akan menyanyi bersama-sama, Ku Berikan Persembahan. Ku berikan persembahan terbaik dan terbesar, ku berikan kepada Tuhan. Ku berikan semuanya, tak ada yang tersisa, tak ada yang kusembunyikan. Ku persembahkan semua kepadamu Tuhan. Pasti kau memberkatiku lebih besar. Kita angkat sekali lagi pujian ini. Ku berikan persembahan. Ku berikan persembahan terbaik dan terbesar, ku berikan kepada Tuhan. Ku berikan semuanya, tak ada yang tersisa, tak ada yang kusembunyikan. Ku persembahkan semua kepadamu Tuhan. Pasti kau memberkatiku lebih besar lagi. Ya, kita akan masuk dalam doa syafaat yang akan dituntun oleh Enci Pena. Mari berdoa. Tuhan Yesus, sahabat kami yang baik, terima kasih dalam persekutuan ibadah gereja anak di pagi hari ini. Kami kembali lagi diperdengarkan firman-Mu yang luar biasa, yang memotivasi kami semua untuk lebih lagi menjadi sahabat-sahabat yang setia, sahabat-sahabat yang turut terlibat dengan keadaan sesama kami Tuhan, baik dalam suka maupun duka. Tuhan pakai kami semua untuk menjadi sahabat-sahabat yang baik di tengah-tengah lingkungan dimanapun kami berada. Tuhan Yesus, terima kasih, biarlah firman-Mu ini boleh menjadi suluh dan pedoman ketika kami melangkah di hari-hari kehidupan yang masih Tuhan berikan untuk kami semua. Terima kasih ketika di saat ini kami telah memberi persembahan. Biar kiranya diberkati persembahan kami ini Tuhan, agar boleh terpakai baik untuk pelayanan kasih-Mu di muka bumi ini, terlebih untuk pelayanan anak sekolah minggu yang ada di Jemaat Gemim Yarden Singkil Kampung Islam. Kami pun mau berdoa untuk setiap anak-anak sekolah minggu dan guru-guru sekolah minggu yang ada di Jemaat Gemim Yarden, mulai dari kolom 1 sampai kolom 21. Tuhan memberkati mereka semua. Ketika selang seminggu yang telah berlalu, mulai dari tanggal 10 sampai 16 Agustus tahun 2020, ada anak-anak dan guru-guru sekolah minggu yang bersyukur atas ketambahan usia, diberikan umur panjang, kesehatan, kekuatan, berkat yang melimpah di tengah-tengah kehidupan anak-anak dan guru sekolah minggu. Biarlah kehidupan mereka secara pribadi maupun keluarga selalu diberkati oleh Tuhan. Dan kami pun mau berdoa untuk anak-anak sekolah minggu dan guru sekolah minggu yang ada dalam keadaan sakit, baik di rumah maupun di rumah sakit. Tuhan melihat mereka, menjamah mereka, memberkati setiap makanan dan obat-obatan yang dikonsumsi, agar mereka boleh beroleh kesembuhan yang hanya berasal daripada-Mu. Saat ini kami pun mau berdoa untuk Badan Pekerja Majelis Jemaat yang ada di Jemaat Gemim Yarden maupun pelayan khusus dari kolom 1 sampai kolom 21, Pendeta Bapak Keri Mamusung sebagai Ketua Badan Pekerja Majelis Jemaat, Pendeta Aneke Noya dan Pendeta Telma Awala. Tuhan, berkatilah kehidupan dari pelayan-pelayan kami ini Tuhan. Berkati mereka ketika mereka melaksanakan tugas dan tanggung jawab pelayanan yang Engkau percayakan kepada mereka, agar mereka boleh melayani sesuai dan seturut dengan kehendak-Mu Tuhan. Kami mau berdoa pun untuk bangsa dan negara kami yang bersyukur ketika boleh merayakan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Tuhan, diberkatilah bangsa dan negara kami, diberkatilah pemerintah kami mulai dari pusat
sampai ke pelosok-pelosok pedesaan. Hikmat yang berasal daripadamu kiranya menjadi bagian mereka, agar mampu menjalankan roda pemerintahan sesuai dan seturut dengan kehendak-Mu, terlebih dalam membantu masyarakat dengan wabah COVID-19 ini Tuhan. Tuhan, biarlah kiranya Engkau memampukan mereka, berikan mereka kesabaran, berikan mereka keutuhan, agar boleh melaksanakan apa yang menjadi tanggung jawab mereka sesuai dan seturut dengan kehendak Tuhan. Yang pasti kami percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kami, bahwa mujizat pasti nyata Tuhan, bahwa COVID-19 ini pasti akan berlalu, cepat atau lambat Tuhan. Waktu itu pasti akan terjadi. Kami akan terlepas dari COVID-19. Ini doa kami, ini syukur kami Bapa. Berkatilah kami yang sebagai Komisi Pelayanan Anak Sekolah Minggu Jemaat Gemim Yarden, pakai kami lebih luar biasa lagi dalam pelayanan ini Tuhan. Biarlah kiranya lebih banyak lagi jiwa-jiwa anak sekolah minggu yang diberkati lewat pelayanan kami. Ini doa kami, ini syukur kami di dalam nama Tuhan Yesus yang mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami dalam surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, ampuni kami akan kesalahan kami, seperti Kami mengampuni orang yang bersalah pada kami, dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Oke, adik-adik sekolah minggu yang dikasih Tuhan, saatnya kita akan akhiri ibadah kita saat ini. Enci undang semua berdiri. Sebelum kita masuk dalam doa penutup, kita angkat pujian Jalan Serta Yesus. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Sekali lagi, jalan serta Yesus. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Oke, semua sikap berdoa, mari kita menerima berkat Tuhan, kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga untuk penyertaan-Mu dalam persekutuan ibadah Gereja Anak Gemim Yarden Singkil Kampung Islam saat ini, sehingga ibadah kami boleh terlaksana dengan segala baik. Biarlah kasih karunia, damai sejahtera yang berasal dari Tuhan kita Yesus Kristus akan senantiasa menyertai dan memberkati kehidupan kita sekalian, dari sekarang sampai selama-lamanya. Ibadah kita selesai dan adik-adik dipersilakan duduk semua. Kita bersyukur kepada Tuhan karena hari ini kita boleh beribadah dengan baik. Tuhan memberkati kita semua yang sudah mengambil bagian dalam pelayanan ibadah saat ini. Dan kita akan bertemu lagi minggu depan. Sampai jumpa dan shalom. Damai di hati.